الشمسية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واستد بها آلامه وولدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ونطب عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas makanan nikmatnya kita dapat berkumpul di Mushola Al-Qur'an ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1947 Hijriah. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita, suri teladan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pada Ketua Mushola Al-Qur'an, pada Bapak Rasul Majid, yang terhormat pada Al-Ustaz Ki Agus Haji Hasan Basri SP, yang terhormat pada hari kita pada malam hari ini Al-Ustaz Muhammad Zulfikar STHI, yang terhormat kepada Bapak Ahmad Ghazali tanpa menghormati tanpa. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, baik sebelum kita mulai pada acara kita pada hari ini, ada banyak kita melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Zulfikar STHI. Pada Al-Ustaz tanpa pada waktunya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu
kita benar semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya masuki acara selanjutnya yang tersampaikan yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana kita yang terhormat kepada Ustaz Muhammad Mujidi. Pada Ustaz Muhammad Mujidi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para tuan guru, para sesepuh Kelurahan Porcunadirin Palembang. Yang kami hormati Ketua Pengurus Mushola Al-Qurain terhormat Bapak Rizwan Majid. Yang kami hormati Al-Ustaz Kiagus Haji Hasan Basri SP. Alhamdulillah, beliau berkenan pada malam hari ini memberi undangan kita untuk mengisi ataupun memberikan tausiah agama pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, keberkahan umur beliau untuk di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para bapak jemaah insyaallah dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah. Pada malam yang berbahagia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ketua peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram Mushola Al-Qurain dalam hal ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Tanpa kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini, acara ini tidak akan terlaksana dan tidak akan sebenarnya saat ini. Sekali lagi, saya atas nama Ketua Pengurus Mushola Al-Qurain dan Ketua Panitia Peringatan Hari Besar 1 Muharram Mushola Al-Qurain dalam hal ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal yang telah kita jamin yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang kami haturkan kepada Al-Ustaz Kiagus Haji Hasan Basri yang pada malam hari ini beliau pun juga akan memberikan tausiah agamanya. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti disampaikan dari Al-Ustaz nanti dapat menambah wawasan kita, pastinya tentang agama, dan juga mudah-mudahan kita akan dapat lebih baik lagi di tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kami tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan acara pada malam hari ini. Sekali lagi saya atas nama Ketua Pengurus Mushola Al-Qurain dan Ketua Panitia Peringatan Hari Besar 1 Muharram Mushola Al-Qurain dalam hal ini mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh donatur yang telah menyumbangkan hartanya, baik itu tenaga, pikiran,
acara pada malam hari ini. Dan kami sangat memberikan apresiasi kepada seluruh remaja Mushola Al-Qaroin yang sudah bersemangat untuk menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala acara pada malam ini terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga memohon maaf atas nama Ketua Pengurus Mushola Al-Qaroin dan Ketua Peringatan 1 Muharram Mushola Al-Qaroin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyambutan, penempatan, tutur kata, tingkah laku kami yang kurang berkenan yang Bapak Ibu hadirin sekalian. Dalam hal ini sekali lagi atas nama Ketua Pengurus Mushola Al-Qaroin dan Ketua Peringatan Hari Besar 1 Muharram Mushola Al-Qaroin, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanyalah manusia biasa, tapi percaya Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sudah berusaha memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Berdini yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu acara memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Yagus Haji Hasan Nasri SP. Fa'alaihi falyatawakkal mas'ul. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pangkal Pinang, jangan lupa beli kurma. Bapak-bapak ibu sekalian senang jumpa Hasan dai yang tampan. Jalan-jalan ke kota Lahang, jangan lupa makan ketupat. Yang semangat, yang menjawab salam dengan semangat, aku doakan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami, para guru-guru kami, para ustadz dan ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus qari kita yang paling ganteng sekampung 29 ini, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Zulfikar. Ini qari khusus, kita datang ke dari luar loro. Beliau tadi ngomong agak
hormati dan kami muliakan Ketua Mushola Qurain yang terhormat Mamanda Haji Rasiwan Majid atau Mamu. Kamu boleh panggil Mamu. Oh, aku tahu wongnya dulu. Tidak kurus tapi kuat. Subhanallah. Ada kebaca nih. Kalau boleh mampus wongnya semua tapi kurus. Setuju. Salah ini Ustaz tanya yang harus kali lah sini. Yang kami hormati para sesepuh dan pilih sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Mamanda Haji Junaidi. Kota Allah dulu. Sama apa lagi? Ini jangan salah kita kocak. Supi dalam pinggir. Paling tidak dijawab datang takut. Jalan dewe. Sehat selalu mengaji. Dia pergi mandi itu. Kami dengan tubuh yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, Pak RT, Pak RW, Kalwado, yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Mushola Qurain, yaitu ayuda kami yang paling cantik, yaitu ayuda Celis. Insyaallah. Ibu-ibu, aku nanti pesan kalau kamu sudah suka nama di dewek, panggil yuk. Beliau ini sekolahnya khusus, gelarnya SPMM, spesialis mandi bayi. Kendaraannya itu paling serem. Gigo-gigo. Memang tahan tetek, tahan gunung, suruh masuk gigo-gigo kita maaf. Serta tidak kami lupakan grup Saropal Anak. Masya Allah. Lintas generasi. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang tua tapi masih masuk muda. Luar biasa. Serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang aku tengok di sini jumlah ibu-ibunya lebih banyak. Subhanallah. Memang di mana-mana itu memang ibu. Apa wajarlah Bapak kalau kita tengok di belakang ini cantik-cantik kalau ibu-ibu. Inilah calon-calon bidadari. Tapi jangan diwajib ke lain. Itulah rumahnya diangkat pantik. Jangan bercanda, aku bercanda. Memang susah, kejujuran itu adalah suatu kenyataan yang pahit. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sanjungkan segala rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tahu Bapak Ibu ketika ditimpang, mampu lagi ditimpang sah. Agak berat tinggi sedikit, kata malaikat, ya Allah, aduh lupa catatan aku. Beliau ini ketua mushola. Pada saat pergantian tahun 1447 Hijriah, dia mengadakan acara peringatan tahun baru. Yang diundangnya bro, Ustaz Kondang. Apa sekondang? Ustaz negara diundang ke kondangan. Gara-gara itu banyak orang sadar hal itu. Maka ditambahilah pahalanya, masuklah maka ke dalam surga. Insya Allah. Sehat selalu mengaji, panjang umur serta mulia. Kalau ulang tahun jangan undang. Beliau ini walaupun sudah 80 tapi luar biasa. Tidak ketimpangan bodoh, luar biasa. Bapak, kamu kenapa belakang ini? Banyak baru nyambung kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, malam hari ini kita kumpul di sini dalam acara peringatan Tahun Baru Islam. Luar biasa. Ini walaupun mushola tapi levelnya kalah ke masjid. Anak semalam di daerah Limbo Kuning itu acaranya hadrohan. Kurang seru gitu deh. Kurang seru kan? Ya selain
malamnya nanti mau Pak, sarofal anamnya luar biasa. Yang ngodatnya Pak lintas generasi. Mulai batita sampai balita. Ada yang rodat bawah 30, ada yang 130. Cuma beda Pak, memang umur baca bohong Pak. Kalau yang roda tadi batita bawah 30 bagus dari ngobrol kali. Aduh ini udah. Ya, laga. Coba yang balita tadi. Ada itu gua pakai tegak. Pakai mengodok-ngodok terus siapa nih gua? Ayo latihan dulu. Sehingga yang diunjuk dia jelek. Kau tutup gua. Baru kali ini lagi yang ngodat ada di pungut. Ya Allah, tapi yang ngomong Ustaz Ubika tadi, maklumilah kalau penampilan model itu secara gratis. Dan juga aku bingung kalau budak-budak tadi kan ada gaya model ini. Ngapalah yang tua tak berani model ini? Takut sakit tinggal. Tetangin ada. Baik balik model ini. Luar biasa, tapi luar biasa ya. Itu yang anak mudanya tadi. Tapi walaupun dari tua-tua juga yang tadi luar biasa Pak. Saking luar biasanya tadi, subhanallah, aku tak baca ngomongnya hanya Tuhan lah yang tahu Pak. Mungkin kalau malam tadi sudah pada saja kata malaikat jangan cabut. Aku teman yang di ujung ini. Jadi komandan. Bapak Ibu, setiap kita melakukan acara peringatan, nah ini baru perhatiannya. Setiap kita melakukan acara peringatan, apa baik peringatan Hari Besar Islam, pasti kita diingatkan dengan perkara waktu. Pada tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita diingatkan tentang waktu kelahiran. Tanggal 27 Rejab kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita diingatkan tentang waktu diturunkannya perintah salat di waktu, di mana diwajibkan kepada seluruh umat Rasulullah. Tidak peduli dia nak sultan, nak raja, nak presiden, harus mayang. Kalau sultan raja bebas salat, apa lagi yang jadi kalau yang di sini tidak semayang, terlalu. Ketika Ramadan, kita diingatkan apa Bapak Ibu? Dengan tazkiyatun nafs. Proses untuk membersihkan jiwa. Di mana kita di situ sangat dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah kita sebagai wujud nyata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Perintahnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kau menjadi mu'min bertakwa. Berbicara waktu. Bahkan ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri, kita diingatkan, kamu yang merayakan Idul Fitri, itu waktunya kamu sudah menjadi bersih. Waktu kita memperingati hari bersumpah dengan waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ingat Bapak itu. Ini Allah sampai bersumpah demi waktu, di mana waktu ini adalah salah satu bukti kebesaran kekuasaan Allah. Allah bersumpah demi waktu, di mana Allah ingatkan kepada manusia, manusia, sesungguhnya kalian dalam keadaan merugi. Lalu pertanyaannya, Ustaz, kapan manusia itu dikatakan dalam kondisi merugi? Yang pertama, seorang hamba itu dikatakan merugi kata Allah ketika ia tidak mampu memanfaatkan waktu dalam kehidupan ini untuk menjadi kemanfaatan, kebaikan bagi hidup. Artinya Bapak Ibu, orang yang diberikan kesempatan hidup tapi sia-sia punya kesempatan hidup, maka
menyesuaikan konteks dengan apa yang diceritakan dari ayat ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kepada kita, iltanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla harami, wa ghinaka qabla bakri, wa sihataka qabla saqmi, wa hayataka qabla mautik, wa fararaka qabla suti. Apa kata baginda Nabi? Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Intinya ingat waktu 5 sebelum datangnya waktu 5. Yang pertama apa? Ingat waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Makanya kalau lagi muda macam aku ini ke bawah, tak setuju. Aku ini bodoh sangat. Makanya kalau lagi muda, hidup jangan lantas hina. Yang muda, ingat ketika engkau muda, seharusnya kau mampu menggunakan usia mudamu itu untuk perkara-perkara kebaikan. Tapi mohon maaf, sekarang ini banyak generasi Islam yang ketika dia muda mereka lalai, Bapak Ibu. Ketika muda hobinya apa? Nongkrong. Depan lorongnya kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul, ada minuman, ada minum aqua, ada minum teh, ada minum kopi. Lagi kumpul-kumpul, mulai ada cewek lewat, kebiasaan lagi kumpul-kumpul lagi, saking ketika kalian yang muda-muda tadi tidak baca memanfaatkan waktu mudanya. Ada yang punya motor, diajak kawan yang punya motor, aduh, kita masuk ke motor guys. Mulai gagah-gagahan masuk ke motor. Setiap subuh Ahad tawuran depan rumah. Itu uji mau dari pucuk rumah tu, uji mau yang tawuran rumah aku udah muda galau. Makanya wong muda jangan galak pilih, Ustaz aku masih muda, umurku masih panjang, mati masih lama. Uji siapa? Sekarang aku nak nanya Bapak Ibu, yang galak tawuran tu muda-muda, muda tua? Muda-muda. Yang awak golong, awak celogin muda-muda. Jangan kongkon nyari nyawa celogin. Ingok golong dari nak kesau dia. Aku lagi nak nampak wong. Wong tua ni galak tiga tawuran. Berebut jadi pengurus masjid itu. Kemudian yang galak ngebut-ngebut. Budak tua, budak muda. Aku tadi balik dari Selama, cemui. Satu muda itu, cemui. Wih, aku beresau. Bangga tentang tubuh. Longkak dibuat, alamat longkak malam ini. Maksud 300 lewat 500. Untuk kan kena Ustaz katanya. Kunci kok muda kan lo? Mana anda misalnya mampu awak motor? Mereka deh. Dia mengumumkan, tak mungkin awak motor kebun. Naik ojek deh, jalan 40. Getoknya lagi tongkatnya. Orang kuno aku kesal. 40 lagi. Betul, kurang lagi. Iya. Mana anda? Kemudian yang galak bunuh diri. Yang galak bunuh diri aborsi. Pernahlah kamu macam orang berita viral seorang nenek-nenek mati karena aborsi ya? Mati. Jangan kena bunting, kena bunting lagi. Lah kadar luasa. Gak diulang-ulang. Kamu gitu deh. Sakitnya tuh di sini loh. Yang ada muda-muda yang mati aborsi. Makanya yang muda jangan kepedean. Karena apa? Banyak juga ternyata yang muda mati. Tapi keperhatian yang banyak mati itu di bawah 40. Kalau sudah 40 agak 50 aku biasa sampai 70 75 biasa kalau. Nah, jadi di sini Rasulullah mengingatkan, ingat waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maka ketika engkau muda, gunakan maksimalkan waktu ini untuk membangun dirimu, untuk menyiapkan bekal hidupmu menjadi manusia yang baik ketika engkau sudah masuk tuamu. Ini dah muda, hobi berjudi, hobi main selot, dikongkon bapaknya sekolah, bapak tadi
apa tadi? Untuk apa dia jadi duit tadi? Duitnya untuk dikolahkan aja tadi. Sampai sekolah anak tidak belajar. Kalau kenyotas di dalam kelas, dia betul ke belakang. Ngapain? Main gam. Nah, budak ini. Sudah mau 10 dengan orang tua Pak beli kartu motor. Ayolah, kata Pak tadi, kempung kempes Pak tadi dari dinding. Walau mingsem apa Pak tadi dari itu duit untuk bayar angsuran kredit setiap bulan. Tapi digunakannya untuk apa? Bukan untuk sekolah, digunakannya untuk gaya-gayaan, untuk koleksi. Gimana budak-budak sekarang nih? Hai guys, uang 500 baru nih guys. Lihat nih guys, kontak guys. Tadi belakangnya engkek. Nah, pinjam kesempatan dia muda. Kepengen uang tuanya ni dia ni pegiat pegawai punya usaha. Tapi saya mudanya dia digunakannya untuk ngakali uang tuanya. Kaget menemui imannya, Mak, aku ni bosan nongkrong-nongkrong depan lu gitu. Hidupku pengen berubah, nangis lama tadi. Jadi makan lo Joni. Mak, Joni minta modal. Berapa? Gak banyak gina. Berapa? Dengan 200 aja. Wah, kata Mak, dikitnya Joni. Iya Mak, kau nak anu usaha apa? Aku nak jualan itu loh Bu, yang boleh-bolehan ini. Kata Mak, bayolah kau kunjung modal dengan 2. Dah tergiuk itu Mak tadi. Dengan 2 tadi bukan diberi kinyo modal untuk jual gorengan. Dah ternyambung beli kinyo pakai tanah. Utama main slow. Buat aja. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, kalau Joni muda tadi kalau tak dipikir, duit tengah 2 tadi pajak dibunuh yang usaha. Beli apa? Pertama, beli minyak pisang standar. Itu standar itu kalau di Sulawesi sekitar 45.000. Belilah pisang kedas standar. Sesising itu isinya 16 sampai 18 kilo. Beli gedung setengah kilo. Beli panirica kupu-kupu. Beli gula seberapa. Beli minyak seliter. Beli garam siko. Terus apa lagi? Beli santan. Pisang tadi digocek, ditetak kecil-kecil, dimasuk ke dalam mangkok, dijeli gedung 200 gram. Menjadi panini setengah sendok berapa sendok teh. Menjadi garam seberapa sendok teh. Menjadi gula 150 gram. Menjadi baju 50 cc. Menjadi garam sekantong. Lemat-lemat, halus, bulatkan, panas ke minyak, api sedang, cek. Jadi aku itu, kamu yang ngomong beda. Sesesing itu pajak dapat 50. Apa tadi? Plek. Dapat apa tadi? 50 godo-godo bisa. Aku nak nyebut dia. Nah, kamu masih muda, apalagi MC tadi masih muda, yang joget tadi masih muda.
juta habis, 7 juta habis, 10 juta habis dalam tempo 2 minggu, jangan kamu marahi. Jadi mau dimakan Ustaz, berbini lagi banyak. Berarti bini kamu buyang. Jadi manfaatkan sebelum datangnya kemiskinan, kita lagi ada duit, manfaatkan. Bagi ini duit untuk kebutuhan rumah tangga, ini duit untuk simpanan, ini duit untuk sedekah. Kalau ada acara majelis ulama ini, kata cewek, ayo, ini nah, sawer, nah, ini. Siapa yang ceramah Ustaz Hasan? Tengok proposalnya, honor untuk Ustaz 1 juta.
Ustaz kau belakang imam. No, imam tadi. Tuntut berangkat imam tadi belari. Cuma di tempat dulu. Batal. Jangan jawab. Oh. Nah, lolo di mana? Nama mana nantinya? Yang belakang ini ada makmum, ada Ustaz Zulfikar. Makmum di belakang. Imam tadi mengaji. Kalau imam kalau batal mau nama mana, Pak? Hah? Batal. Kodei. Iya, kami diajari minta jangan ini. Tandanya apa? Entut. Kalau aku macam-macam. Tadi mak ini. Nah, batal bentuknya mana? Ini misalnya ke sini. Ada luas ke pinggir. Tidak baca ke pinggir, ke tengah. Nah, jemaah kalau nyinggung imam nak betul, jangan dihalangi. Tepat. Jadi kalau imam lagi model ini, mana nantinya? Ada makmum sama Ustaz Zulfikar. Belum kalau yang maju kata Zulfikar. Maju. Datang beliau di ngomong begini, jangan ribut. Usah, mulai lu bikin beliau, makmum anak maju, Ustaz Zulfikar anak maju, bikin kan aku kreatif maju, mana maju? Al-kacau al-balau. Nah jadi Ustaz kalau misalnya imam batal waktu rukuk model mana Ustaz? Ustaz nggak usah bekerja, salo jadi mana? Ini namanya PA dan ketulungan, namanya PA kuadrat. Tapi kalau kita nganu waktu luang kita malam ini, kita tidak nonton TV Bu. Kita tidak nonton acara akademi. Kita hadir di sini. Dapat apa? Dapat ilmu. Apa ilmunya? Ketika imam buat batal rukuk, imam sudah berlari. Kita yang belakang bandar. Mana ngerti? Tenang aja bro. 2. Tapi jangan cakap aku nih. Laju kamu gimana itu? 1. Gopon. Maju. Kaki dia ada. 1. 2. Masih ada kau? 3. Makanya jangan antara makmum batal dengan 3. 4. Jauh. Itu dia saya. Boleh diangkat, tapi dikit aja, jangan banyak gina. 1, 2, 3. Jangan dihitung PA juga Boleh lah ini apa ya? Pertahanan terakhir tak tahan lagi dia sujud, begitu sujud, prek. Betul. Nama mana nantinya? Kebetulan beliau yang di belakang. Karena beliau paling dekat. Kata Ustaz kau belakang imam. No, imam tadi belari. Cuma di tempat dulu. Batal. Jangan jawab. Oh. Nah, lolo juga. Batal. Diam aja. Jangan main kode batal. Tempat. Batal. Mana majunya? Sesuatu dengan dia. Mana nak ngeceknya? Maka guru kami ngajarkan ketika ada imam sudah sujud lama, kamu tambahin tasbih 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali. 11 kali tidak bangun, siapa yang batal? Jangan beladar imam yang sebelah kanan. Makanya kalau sholat ada 3 sejadah Pak. Badal kanan kiri. Yang kanan ini fungsinya untuk ngecek imam. Maka dia yang batal.
Maju dikit. Teng, 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 teng. Tepak belakangnya. Pak, tepak. Gelabuk. Ngomongi. Mate. Lah biar Badal tahu. Mate. Maka dia tegak, angkat imam tadi. Kebetulan gemuk, mati. Tidak terangkan Ustaz, agak sakit aja dikit. Pindah tuh. Nah, siapa gantinya? Yang tadi, yang Badal. Kalau sudah kasus yang model itu, tidak usah maju model dia tadi. Jadi mana Ustaz, ketika dia lagi batal sujud, apa mati waktu sujud, gantinya biasa deh. Langsung dia takbir. Allahu Akbar. Duduk, kata guru kami, maju kedua tangan. Maju kedua tangan, tepak sini, tekan. Nah, jadilah. Beda setebal, jadilah. Antum sudah jadi imam. Maka sujud lagi, kalau memang baru sujud pertama. Kalau memang nak tegak lagi, tegak. Allahu Akbar. Maju dah Ustaz. Tengok situasi. Kalau yang mati tadi kena serangan jantung darah tinggi, biasanya keluar darah. Keluar darah dari hidung, dari mulut, di sejadahnya. Jangan maju ke depan juga. Karena darah lagi. Jadi cukup sedikit aja. Sat. Takut ketika antum sujud, kena darah. Begitu antum salam, pingsan di belakang. Jadi majunya sedikit aja. Paham? Ngerti? Nah ibu-ibu juga waktu luang pelajari mak mano tata cara solat yang tidak batalkan. Salah satunya menutup aurat. Itu solatmu nggak sah karena aurat kecingan. Nah ini kita bahasa bici jadi. Kelengan beli Shopee, beli daster, beli skincare, beli earphone. Kelengan mau kena dan ganti-ganti. Lagi pengantin baru, beranak 3, bercucuk 5. Dulu putih, pucuk ini warna sekarang hitam. Jarang dicuci, ya. Kemudian kagetnya kendor kalau lama-lama ke bawah. Kaget belakang, tak tahu bawa alam kemana. Masih dipakai semaya. Maya lah, bici tadi. Allah. Apa Allah Ustaz? Gigi dekat sini. Begitu rokok, Allahu Akbar turun. Begitu dia itidal, Sami Allahu liman hamidah, tarik. Begitu narik, rambut bertunggal loh. Masih cecek tak tahu. Nah yang kawannya pas sujud, Allahu Akbar. Tangan, Allahu Akbar. Nah kuroin lagi lampu. Lada ada keluar lagi. Ini baru mukenanya, belum sewetnya. Waktu kawin, ini mukenan telah. Waktu kawin badannya kurus beda itu lah. Beratnya masih 45. Belum bongkar mesin. Dan sudah bongkar mesin, 3 kali bongkar mesin, ngasuh cucung pulau MC, beratnya saya itu. Dari 45 jadi 85. Nah, pas 45 kagetnya pas. 85 jadi kendor lah. Nah, rekodnya pas buku. Allah. Sami Allah liman. Yang susah lagi waktu sujud. Allah. Kamu dekati, aku sudah nemu di Maskarepet. Aku semayang soho pisan, balik dari ceramah, agak telat. Rupanya pintu tengah ditutup kawan, terpaksa keluar dari pintu belakang. Pas keluar pintu belakang lewat tempat tidur, ada bapak-bapak depan aku. Sini. Aku bapak ini. Begitu aku nolehnya, aku ada ibu-ibu semayang lagi sholat. Ini tuh bun. Kataku untuk
Tengok ia pun dia jadi ustaz. Begitu ketemu perkara ini di lapangan, tidak lagi susah. Benar tak bro? Nah, imam kentut, gampang. Kemudian yang keempat, apa kata Rasulullah? Ingat sehatmu sebelum sakit. Makanya lagi sehat, ibu, bapak, gunakanlah untuk ibadah. Guma pagak langgal, datang ke langgal. Guma pagak masjid, berjalan ke masjid. Kaget begitulah kalau satu orang jalan main di bawah masjid. Kangen no? Masjid. Mau jalan masjid ini, baru masjid. Baru langgal. Ini mama ini. Lagi sehat. Bapak ibu lagi sehat. Ke masjid, langgar, pengajian, majelis taklim, tapi rombongan sini luar biasa. Ini wajah-wajah surga. Aku terus terang bapak, kalau yang ngundang bapak agak sungkan. Tapi ngundang ibu-ibu, masya Allah, pasti tidurnya walahirah bahagia tubuh. Kalau pengajian bapak-bapak, datang menyebuti, baru nak ngapa, baru dinjai susu, maka minumnya lagi. Itu beda dia kawan nih. Payoy baju putih Ustaz haus beramajaku mentau. Tapi Pak, aku minum baju putih karena aku senang baju putih. Karena air putih air yang murah, kuning. Itulah mahal. Kuning murah. Jadi ibu-ibu, kalau sehat jangan digunakan untuk maksiat. Ini dah mulai lah. Aku tadi ngomongi jemaah aku ngisi di hotel aku biasa ngisi doa. Woi bu, ngomongi masih deh buat ibu kalau ada pesta jangan joget bu, jangan main nangkep kembang. Ini dah melok nangkep kembang, melok joget. Aku benci dah bukan kecil. Ke depan masuk jurang. Yang tambah aku sering gue, yang nangkep kembang dapat 500, yang joget 1 juta. Kalau mandi aku yang ceramah terselesai 300. Kasih akal Ustaz, buat rumah ini memang kata. Makanya aku balik dari Kuroin, aku jenguk upload 300, kasih akal pada dia. Kasih akal pada dia. Masa aku ada perform kayak gini 300, 2,5. Bercanda. Yang terakhir apa kata Rasulullah? Sudah selesai ya, belum kamu yang tahan, aku udah tahan. Yang terakhir kata Rasulullah, pergunakanlah masa hidupmu sebelum mati. Ibu, bapak, dalam kehidupan ini aja saya boleh serius. Dalam kehidupan ini bapak ibu, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa kata baginda Nabi, "Akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum mayyajuzu sari." Umur umatku antara 60-70. Lebih dari 70 itu tidak banyak ini. Walaupun dilebihkan, apa kata Allah? "Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya." Dipanjangkan umurnya, tapi apa dikurangi bentuk kejadian. Makanya ketika umur dipanjangkan oleh Allah umurnya, mulai banyak pak kurang. Pecah mancing itu tadi nak ngomong Ustaz anak nak pacak tahan pasang aku masuk angin. Lah dikurangi daya tahan. Itulah anak kalau makan hidangan anak-anak makan muda-muda. Muda-muda. Mantap. Kalau hidangan anak muda-muda nganis. Anak muda melok saropalana. Kata abang anak, kaget kau terbangan taruh situ. Jangan makan dulu. Iya pak. Aku nyusul terbangan balik lagi. Nasi garu tinggal. Ini kan. Ayam katik, malpi katik. Aduh, yang ada tegong sama sambal. Punya seledik, bawa pengen ayam. Yolah, bawa nasi dari ayam malpi. Itu kalau emang muda-muda. Makanya belajar dari pengalaman itu. Maka aku setiap kondangan tidak pernah bersama anak muda. Aku selalu mencari yang muda-muda yang umur 70 tahunan. Ketika aku sama dia, aku tawai mancing nasi minyak, dia ada nasi putih. Mancing malbi dia tuh, anda tak tercopot lagi malbi. Ngapa? SAD sudah habis gigi. Malbi ayam minyak
mesti ada yang kecap dia tuh tidak baca apa, ada bulu, diabetes. Jadi mati makan apa? Nasi putih sama cumi itu. Sisanya, nah gitu kan. Artinya berbicara masalah hidup jangan lalai. Betapa banyak orang yang hidupnya dipanjangkan Allah umurnya, ketika dia mati, apa ucapannya kepada Allah? Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatu huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika nyawa sudah sampai di sini, dijingokkan oleh Allah catatan rapor amalnya, dijingoknya kata nilai bagus, apa baru umur panjang banyak nak keruan. Ketika itu dia ngomong, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, balik aku ke dunia. Ngerti ya Allah, nak apa nak? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Aku nak melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla. Nahi itu kembali kita jadi. Innaha kalimatu huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mulut kau bele bos Joni. Mulut kau lebos, kau ngomong nak beramal soleh, kau pikir aku percaya? Nehi babuji. Matilah kau, kau itu dah tahu siapa yang akan mati duluan. Apa yang tegak, apa yang bersenderan, apa yang depan, apa yang belakang. Tapi biasanya kalau urutan yang kecakar, kena tembak, biasa yang belakang duluan. Maka dari itu Bu, yuk kita pergunakan kesempatan ini. Hidup kita, sehat kita, nikmat apapun yang melekat dalam diri kita, mari kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan harapan Bu, ini doa kita sama-sama, mudah-mudahan Anda baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang mukmin yang kembali dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, Allah mengirim dua malaikat kepada dirinya. Satu membawa kain kafan dari surga yang wanginya. Kemudian malaikat Israel mendekati dia sambil membacakan apa Ibu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Senyum gitu Bu, senyum. Artinya apa? Ketika itu Allah sudah ridho dengan kita. Allah akui kita sebagai hambanya, dan please silakan. Kaget kalau kau sudah dari kubur dibangkitkan, welcome to Jannah. Silakan masuk ke dalam surga yang sudah aku siapkan untuk dirimu. Mudah-mudahan kita semua menjadi akhir hidup kita akhir hidup yang baik, akhir hidup husnul khatimah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak tadi mulai dengan pantun, anak akhiri pula dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau bapak ibu ada hajatan, boleh dong kontak usaha sasan lagi. Namanya usaha Ustaz. Insyaallah. Doa doa apa langsung anak Bu? Anak langsung. Langsung ya? Wah, bro. Bercanda. Ya, teman jangan ada ejun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا ميسر يسير، يا مدبر دبير، يا مسهل سهيل، سهل علينا كل عسير.
bijahil basiril lazim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada malam hari ini ya Allah, Kau kumpulkan kami di tempat-Mu yang mulia ini dalam rangka menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Ya Allah, kami minta mohon padamu ya Allah, jadikanlah segala pengorbanan kami, usaha kami, langkah kaki kami, ayunan tangan kami, duduk bersikunya kami di tempat yang mulia ini ya Allah, Kau saksikan dan Kau catat sebagai amal ibadah kami di sisi-Mu ya Allah, yang akan menjadikan asbab turunnya keberkahan dan keridhaan-Mu dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, betapa besarnya rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah. Kau masih izinkan kami untuk mendapatkan nikmat hidup, nikmat sehat sampai dengan detik ini. Karena kami menyadari ya Allah, sepanjang tahun kemarin ya Allah, betapa banyak kesalahan yang kami lakukan, betapa banyak maksiat yang kami kerjakan, sedangkan ketaatan ibadat kami begitu sedikitnya di sisi-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, Kau telah memberikan kami nikmat betapa berubah umur ini ya Allah. Bimbing kami ya Allah, berikan kami petunjuk dan kekuatan ya Allah, agar kami dapat manfaatkan sisa-sisa umur ini ya Allah untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, perbaikilah agama kami, karena melalui agama inilah ya Allah yang akan memperbaiki segala urusan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah dunia kami ya Allah, karena dunia ini adalah tempat tinggal sementara kami. Ya Allah ya Rabbi, perbaikilah akhirat kami, karena akhirat itu adalah tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah setiap tambahan nikmat, tambahan umur menjadi tambahan amal ibadah dalam setiap helaan nafas kami, dan jadilah kematian kami itu ya Allah sebagai akhir dari segala keburukan kami. Ya Allah ya Rabbi, pada kesempatan ini juga kami mohon padamu ya Allah, kalau ada jemaah yang hadir di sini, bapak, ibu, saudara, anak-anak kami yang hadir di sini ya Allah, sedang Kau uji dengan kesulitan ekonomi, lilitan hutang, maka kami mohon padamu ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, lapangkan ya Allah, berikanlah ia keluasan rezeki sehingga ia dapat lunasi semua hutang-hutangnya ya Allah, sehingga ia akan lebih khusyuk dan lebih lagi rajin beribadah kepadamu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kalau ada yang hadir di sini atau keluarga mereka di rumah sedang Kau uji dengan penyakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan, sembuhkan ya Allah, jadikanlah sisa umurnya semata-mata diabdikannya untuk beribadah kepadamu. Dan kalau pada malam hari ini ya Allah, ada yang hadir di sini atau keluarga mereka di rumah, Kau sedang uji dengan kesendirian, belum dapat jodoh ya Allah, kalau jodohnya masih di sebelah sana sebelah ya Allah, kalau jauh banget ya Allah, kalau sebelah rumah tadi ya Allah, jangan sampai kesendirian ini menjadi fitnah terbesar dalam kehidupan ini. Jadikanlah kami beserta anak keturunan kami ya Allah menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami ya Allah menjadi qurrata a'yun, menjadi contoh kebaikan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kami. Akhir kata ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.